Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi di otak saat stroke? Penjelasan mudah yang wajib dipahami sebelum terlambat. Stroke merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan seringkali membuat banyak orang terkejut. Seseorang yang sebelumnya terlihat sehat dapat mendadak sulit berbicara, mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh, atau bahkan kehilangan kesadaran. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan sebagian sel otak tidak mendapatkan pasokan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik. Memahami apa yang terjadi di dalam otak saat stroke sangat penting. Dengan mengetahui prosesnya, seseorang dapat lebih cepat mengenali tanda-tanda awal dan segera mencari pertolongan. Semakin cepat penanganan dilakukan, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Mengenal peran otak dalam tubuh. Otak adalah pusat kendali seluruh aktivitas tubuh. Setiap gerakan, pikiran, ingatan, emosi, hingga kemampuan berbicara diatur oleh bagian tubuh yang satu ini. Otak bekerja tanpa henti selama seseorang hidup, bahkan ketika sedang tidur. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, otak membutuhkan pasokan darah yang membawa oksigen dan zat gizi. Darah mengalir melalui pembuluh darah yang tersebar ke seluruh bagian otak. Jika aliran tersebut terganggu, sel-sel otak akan mengalami kesulitan menjalankan fungsinya. Karena otak sangat bergantung pada pasokan darah yang terus-menerus, gangguan sekecil apapun dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Inilah alasan mengapa stroke menjadi kondisi yang harus segera ditangani. Apa yang dimaksud dengan stroke? Stroke adalah kondisi ketika aliran darah menuju bagian tertentu di otak terganggu atau terhenti. Akibatnya, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan zat gizi yang dibutuhkan. Sel otak termasuk sel yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Dalam waktu singkat setelah aliran darah berhenti, sel-sel tersebut mulai mengalami kerusakan. Jika keadaan berlangsung terlalu lama, sebagian sel otak dapat mati dan tidak dapat berfungsi kembali seperti semula. Dampak yang muncul bergantung pada bagian otak yang terkena. Jika area yang mengatur gerakan tubuh mengalami gangguan, seseorang dapat mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Jika area yang mengatur kemampuan berbicara terganggu, seseorang bisa kesulitan mengucapkan kata-kata atau memahami pembicaraan. Apa yang terjadi saat aliran darah terganggu? Untuk memahami stroke dengan lebih mudah, bayangkan otak sebagai sebuah kota besar yang membutuhkan pasokan listrik setiap saat. Darah berperan seperti jaringan listrik yang mengalirkan energi ke seluruh wilayah kota. Ketika pasokan listrik terputus, lampu akan padam dan berbagai kegiatan berhenti. Hal yang hampir sama terjadi pada otak saat aliran darah terganggu. Pada detik-detik awal, sel-sel otak mulai kehilangan pasokan oksigen. Mereka tidak dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, fungsi normal mulai terganggu. Beberapa menit kemudian, sel-sel tersebut mengalami kerusakan yang semakin berat. Jika aliran darah tidak segera kembali normal, kerusakan dapat menjadi permanen. Karena itulah waktu memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan stroke. Setiap menit yang terlewat dapat meningkatkan risiko kerusakan pada jaringan otak. Jenis stroke yang sering terjadi. Secara umum, stroke terbagi menjadi dua jenis utama. Stroke akibat sumbatan. Jenis ini terjadi ketika pembuluh darah yang menuju otak tersumbat. Sumbatan dapat berasal dari timbunan yang menempel pada dinding pembuluh darah atau gumpalan darah yang menghalangi aliran. Ketika sumbatan terbentuk, darah tidak dapat mengalir dengan lancar menuju bagian otak tertentu. Akibatnya,
Wilayah tersebut kekurangan oksigen dan mulai mengalami kerusakan. Jenis ini merupakan yang paling sering terjadi dibandingkan jenis lainnya. Stroke akibat pecahnya pembuluh darah. Jenis kedua terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Darah yang keluar dapat menekan jaringan otak di sekitarnya dan mengganggu fungsi normal. Selain menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke area tertentu, darah yang keluar dari pembuluh juga dapat meningkatkan tekanan di dalam kepala. Kondisi ini dapat memperburuk gangguan yang terjadi pada otak. Mengapa gejala stroke muncul mendadak? Banyak orang bertanya mengapa gejala stroke sering muncul secara tiba-tiba. Jawabannya karena otak bekerja setiap saat dan membutuhkan pasokan darah tanpa henti. Ketika aliran darah terganggu, bagian otak yang terkena langsung kehilangan kemampuannya untuk menjalankan tugas tertentu. Akibatnya, perubahan dapat terlihat hanya dalam hitungan menit. Seseorang yang sedang berbicara dapat tiba-tiba menjadi pelo. Orang yang sedang berjalan dapat mendadak kehilangan keseimbangan. Ada pula yang tiba-tiba tidak mampu mengangkat salah satu lengan. Perubahan yang mendadak ini menjadi salah satu ciri penting yang perlu diwaspadai. Bagian otak yang terkena menentukan gejala. Setiap bagian otak memiliki tugas yang berbeda. Oleh karena itu, gejala stroke dapat bervariasi pada setiap orang. Jika gangguan terjadi pada area yang mengatur gerakan tubuh, maka seseorang dapat mengalami kelemahan pada wajah, lengan, atau kaki. Jika bagian yang mengatur kemampuan berbicara terkena, penderita mungkin sulit mengucapkan kata-kata dengan jelas atau tidak memahami pembicaraan orang lain. Apabila area yang mengatur penglihatan mengalami gangguan, penglihatan dapat menjadi kabur atau berkurang secara tiba-tiba. Sementara itu, jika bagian yang mengatur keseimbangan terkena, penderita dapat merasa pusing hebat dan sulit berdiri dengan stabil. Mengapa satu sisi tubuh sering terpengaruh? Salah satu tanda yang sering ditemukan pada stroke adalah kelemahan pada satu sisi tubuh. Hal ini berkaitan dengan cara kerja otak dalam mengendalikan gerakan. Bagian kanan otak mengendalikan sebagian besar gerakan tubuh sebelah kiri. Sebaliknya, bagian kiri otak mengendalikan sebagian besar gerakan tubuh sebelah kanan. Ketika stroke menyerang salah satu sisi otak, gangguan biasanya muncul pada sisi tubuh yang berlawanan. Karena itulah seseorang dapat mengalami kelemahan hanya pada satu sisi wajah, satu lengan, atau satu kaki. Tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Mengenali gejala sejak awal dapat membantu mempercepat penanganan. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain. Wajah terlihat menurun pada satu sisi. Kesulitan tersenyum secara normal. Lengan atau kaki terasa lemah secara tiba-tiba. Bicara menjadi pelo atau sulit dimengerti. Sulit memahami pembicaraan orang lain. Penglihatan mendadak terganggu. Pusing hebat yang muncul secara tiba-tiba. Kehilangan keseimbangan. Sakit kepala yang sangat kuat dan tidak biasa. Jika salah satu gejala tersebut muncul, jangan menunggu hingga keadaan membaik sendiri. Segera cari bantuan medis. Mengapa waktu sangat berharga? Dalam penanganan stroke dikenal istilah bahwa waktu sangat menentukan hasil akhir. Semakin cepat seseorang mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang untuk mengurangi kerusakan pada otak. Pada tahap awal, masih ada jaringan otak yang berada dalam kondisi lemah tetapi belum mengalami kerusakan permanen. Jaringan ini masih dapat diselamatkan jika aliran darah dipulihkan secepat mungkin. Sebaliknya, jika penanganan terlambat, semakin banyak sel otak yang mengalami kerusakan sehingga pemulihan menjadi lebih sulit. Inilah sebabnya mengapa tenaga kesehatan selalu menekankan pentingnya segera menuju fasilitas kesehatan ketika gejala stroke muncul. Faktor yang dapat meningkatkan risiko. Beberapa kebiasaan dan kondisi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami stroke. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor yang paling sering ditemukan. Tekanan darah yang terus tinggi dapat merusak pembuluh darah secara perlahan. Kadar gula darah yang tidak terkontrol juga dapat memperburuk kesehatan pembuluh darah. Selain itu,
Kadar lemak darah yang tinggi dapat menyebabkan penyempitan pembuluh. Kebiasaan merokok ikut memperbesar risiko karena dapat merusak dinding pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Kurang bergerak, pola makan tidak seimbang, serta berat badan berlebih juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke. Apa yang terjadi setelah stroke? Setelah stroke terjadi, tubuh akan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialami. Sebagian orang dapat pulih dengan baik, sementara sebagian lainnya memerlukan waktu lebih lama. Kemampuan yang terganggu bergantung pada lokasi dan luasnya area otak yang terdampak. Ada yang mengalami kesulitan berjalan, ada yang mengalami gangguan berbicara, dan ada pula yang mengalami masalah daya ingat. Meski demikian, otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Dengan latihan yang teratur dan pendampingan yang tepat, banyak penderita dapat mengalami perbaikan kemampuan dari waktu ke waktu. Pentingnya pemulihan dan latihan. Setelah kondisi stabil, proses pemulihan menjadi bagian yang sangat penting. Latihan dilakukan untuk membantu tubuh dan otak bekerja sama kembali. Latihan gerak dapat membantu meningkatkan kekuatan dan keseimbangan. Latihan berbicara membantu mengembalikan kemampuan berkomunikasi. Ada pula latihan untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Proses ini membutuhkan kesabaran karena hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Namun latihan yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan perubahan yang berarti. Cara mengurangi risiko sejak dini. Mencegah tentu lebih baik daripada menghadapi dampaknya. Beberapa langkah sederhana dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan otak. Menjaga tekanan darah tetap normal merupakan langkah yang sangat penting. Selain itu, perhatikan kadar gula darah dan kadar lemak darah melalui pemeriksaan rutin. Perbanyak konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan makanan yang tidak berlebihan dalam garam maupun lemak. Lakukan aktivitas fisik secara teratur sesuai kemampuan. Tidak harus olahraga berat, berjalan kaki secara rutin pun dapat memberikan manfaat. Hindari kebiasaan merokok dan batasi kebiasaan yang dapat merusak kesehatan pembuluh darah. Istirahat yang cukup juga memiliki peran penting karena tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan menjaga keseimbangan fungsi organ. Mengapa pemahaman tentang stroke sangat penting? Banyak orang terlambat mendapatkan pertolongan karena menganggap gejala yang muncul hanyalah kelelahan biasa atau gangguan ringan yang akan hilang sendiri. Padahal, setiap menit memiliki arti yang sangat besar ketika stroke terjadi. Memahami apa yang terjadi di otak saat stroke membantu seseorang lebih waspada terhadap tanda-tanda awal. Pengetahuan ini juga dapat membantu keluarga atau orang di sekitar mengambil tindakan yang cepat ketika melihat gejala yang mencurigakan. Semakin cepat gangguan dikenali, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan. Karena itu, mengenali gejala stroke dan memahami bagaimana kondisi ini memengaruhi otak merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe.